Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang evolusi komputer dan unjuk kerjanya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita peroleh dari topik ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan tentang sejarah teknologi komputer. Yang kedua, diharapkan akan mampu menjelaskan tren teknologi yang telah membuat unjuk kerja menjadi fokus rancangan sistem komputer. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan teknik dan strategi yang nantinya digunakan untuk mencapai kerja atau kinerja yang seimbang dan efisien. Nah, pada dahulu kala, manusia masih menggunakan sistem manual untuk melakukan pengolahan-pengolahan data, baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Nah, di situ manusia menyadari bahwa itu sangat melelahkan, ya, apalagi menghitung data yang cukup banyak. Sehingga muncullah ide-ide untuk menciptakan sebuah uh, alat hitung, ya, mesin. Nah, yang pertama kali yang diciptakan yaitu ada di sini vacuum tubes, ya. Ini adalah generasi pertama dari munculnya komputer. Nah, nanti di zaman vacuum tubes atau tabung vakum ini ada dua mesin uh, yang dibuat oleh manusia. Yang pertama ada ENIAC. ENIAC ini nanti kita akan lihat setelah slide ini. Kemudian ada von Neumann mesin atau nanti kita kenal dengan Turing mesin. Nah, kemudian ada generasi yang kedua, ada transistor, munculnya transistor. Kemudian di generasi ketiga ada munculnya IC atau integrated circuit, ya. Kemudian ada untuk zaman sekarang ada yang kita kenal dengan semikonduktor memori, kemudian ada mikroprosesor. Nah, kita sekarang ke generasi yang pertama, yaitu ENIAC. ENIAC itu singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, jadi ENIAC ini pertama kali dikembangkan oleh Eckert and Mauchly, ya. Jadi dua orang ini uh, mengembangkan sebuah komputer yang sangat besar, ya, yang sangat besar di University of Pennsylvania. Nah, ini diawali pada tahun 43 dan selesai dilaksanakan tahun 46. Artinya ada 3 tahun proses pembuatan komputer ini dari awal, ya, hingga dia bisa beroperasi atau dioperasikan. Nah, ini digunakan hanya sampai tahun 1955. Jadi kalian bisa menghitungnya ENIAC ini beroperasi di range berapa lama gitu, ya. Nah, kemudian eh, sistem yang digunakan ENIAC ini masih menggunakan sistem desimal. Jadi belum menggunakan bilangan biner yang kita kenal pada saat ini yang digunakan oleh uh, komputer modern, ya. Nah, di ENIAC ini menggunakan 20 buah akumulator. Nah, akumulator ini sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, kemudian ini masih sistem plug-in dan unplug-in. Jadi kabelnya masih dipasang atau dicabut untuk melakukan pengolahan data. Jadi ini masih sangat-sangat bisa dikatakan masih sangat manual, ya. Kemudian di sini ada vacuum tubes, ya. Dia berjumlah 18.000. Jadi cukup banyak yang harus dikerjakan oleh pekerja untuk melakukan plug-in dan unplug-in terhadap vacuum tubes 18.000 buah. Nah, kemudian diperkirakan beratnya ada 30 ton. Jadi 30 ton itu bisa kita bayangkan berapa beratnya, ya. Nah, ini ada 15.000 square feet yang artinya kurang lebih
sebesar gedung 20 kali 20 ya, sebesar gedung. Jadi semua gedung itu penuh dengan mesin ENIAC. Nah, kemudian untuk power consumption-nya ada 140 kilowatt. Nah, 140 kilowatt ini cukup besar sekali ya, cukup besar sekali, dan konon katanya ketika ENIAC ini dioperasikan, jadi semua semua rumah, semua stasiun listrik yang ada di Pennsylvania itu harus dipadamkan terlebih dahulu untuk menghidupkan ENIAC ini. Jadi akan memakan power yang sangat besar. Nah, kemudian eh, ada yang namanya dengan von Neumann, ya, von Neumann atau Turing machine. Nah, konsep pada von Neumann machine ini telah menerapkan yang namanya store program, ya. Store program artinya program yang tersimpan. Kalau dikatakan program yang tersimpan, berarti sudah memiliki yang namanya memori, ya. Jadi sudah memiliki yang namanya memori. Nah, memori ini digunakan untuk tempat penyimpanan program-program atau data-data yang akan diolah oleh mesinnya tersebut. Nah, kemudian di von Neumann mesin ini telah diterapkan yang namanya ALU. ALU ini adalah Arithmetic Logic Unit, ya. Arithmetic Logic Unit ini beroperasi eh, sudah dalam data biner atau bilangan biner untuk melakukan penjumlahan, untuk melakukan pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Kemudian ada control unit. Nah, jadi pada dasarnya ALU dan control unit ini sudah merupakan sebuah eh, otak, ya, bisa dibilang sebagai pusat operasi, ya, pusat pengoperasian data, atau sering kita kenal dengan yang namanya CPU atau prosesor, ya. Kemudian di sini sudah juga mengenal yang namanya input dan output, ya. Input dan output, input untuk memasukkan data, ya, misalkan untuk sekarang kita kenal dengan mouse, keyboard, ya. Kemudian ada output, jadi sudah ada yang bisa dilihat dari hasil pengolahan data yang dilakukan. Nah, kemudian von Neumann machine ini dibuat di Princeton, ya, Princeton Institute for Advanced Studies, atau kita kenal dengan IAS. Nah, von Neumann ini juga berhasil dibuat pada tahun 1952. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini untuk struktur von Neumann mesin ini bisa kita lihat sudah cukup kompleks, ya, sudah cukup kompleks, dan inilah yang sebenarnya yang diperlukan oleh sebuah mesin, misalkan mesin komputer, ya. Karena apa? Hingga pada saat ini konsep dari von Neumann machine ini masih diterapkan atau masih digunakan. Nah, bisa kita bayangkan dari tahun 1952 tadi, ya, telah selesai, dan konsepnya ini masih digunakan hingga sekarang. Artinya, Bapak von Neumann ini sungguh memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan teknologi, khususnya di bidang komputer. Nah, bisa kita lihat di sini ada main memory sudah memiliki penyimpanan data. Kemudian di sini ada CPU atau Central Processing Unit di dalam bahasa zaman dulu, ya. Tapi untuk sekarang sudah dikenal atau sering dikenal dengan nama prosesor. Nah, di dalam prosesor ini sendiri, seperti yang saya katakan sebelumnya, sudah memiliki yang namanya ALU, tempat perhitungan, ya, melakukan aritmatika. Kemudian ada kontrol unit di sini. Kontrol unit ini yang akan mengatur data masuk, data keluar yang akan diproses oleh arithmetic logic unit. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan input output equipment.
Jadi pada dasarnya gambaran umum komputer kita, mesin kita adalah seperti ini, memiliki CPU, memiliki main memory, memiliki input dan output equipment. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini di dalam aritmatika ini juga, aritmatika logic unit ini masih memiliki bagian-bagian lagi ya, masih memiliki bagian-bagian lagi, ada unit-unit tertentu yang digunakan sebagai tempat pengolahan data. Misalkan ada AC di sini. AC ini adalah akumulator ya. Akumulator ini fungsinya sebagai tempat data yang baru saja dipanggil untuk dieksekusi ya. Kemudian akumulator ini juga sebagai tempat sementara data yang telah mengalami proses aritmatika. Misalkan proses penjumlahan dilakukan oleh aritmatika kemudian akan di-store ke dalam akumulator terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada MQ, multiplicand quotient. Jadi di sini ada kita bisa katakan sebagai pengali dan juga hasil kali ya. Kemudian di sini ada MBR. MBR ini adalah memory buffer register. Jadi sebelum dia memasuki arithmetic logic unit, sebelum data memasuki arithmetic logic unit, pertama sekali data harus pergi ke dalam memory buffer ini untuk melakukan pengantrian ya, pengantrian agar dia nanti diolah oleh arithmetic logic unit. Nah, selain itu di unit program kontrol juga memiliki unit-unit kecil yang di dalamnya adalah register-register yang memiliki kapasitas yang kecil ya. Jadi register-register ini merupakan juga penyimpanan, merupakan memori ya, tapi dengan kapasitas yang sangat kecil. Ada instruction register, ada instruction register ini atau disingkat IR ya. Kemudian ada instruction buffer register, ada program counter. Program counter atau PC ini dilakukan nanti sebagai tempat address yang akan dipanggil datanya dari main memory. Jadi nanti program counter ini dia akan mengalami incremental ya secara sekuensial satu demi satu. Nah, kemudian ada juga di sini MAR. Nah, ini adalah memory address register. Jadi memory address artinya alamat akan pertama sekali dimuat di dalam register ini. Nah, ini semua tadi merupakan struktur dari Van Neumann. Ada sekitar 4 atau 5 ya. Yang pertama ada central arithmetic atau arithmetic logic unit, kemudian ada control unitnya, ada memorinya, kemudian ada yang namanya input dan output, dan juga sudah dilengkapi dengan perangkat atau jalur transmisi. Nah, atau kalau sekarang kita kenal dengan yang namanya bus, atau nanti ada topik khusus tentang sistem bus. Nah, di sini sudah kelihatan dari Van Neumann mesin tadi sudah menerapkan binary number, kemudian di sini panjang instructionnya atau instruksinya adalah 2 kali 20 bit, kemudian dilengkapi dengan berbagai register ya, ada MBR, ada MAR, kemudian ada instruction register, IBR atau instruction buffer register, ada PC, program counter ya, kemudian akumulator atau AC ya, kemudian ada multiplier quotient. Kemudian pada tahun 47 Eckert dan Macaulay ini sudah memiliki yang namanya perusahaan dengan
nama mereka sendiri ya, Eckert Knowley Computer Corporation. Kemudian di sini mereka juga mengembangkan komputer Universal Automatic Computer atau UNIVAC 1 ya. Nah, ini UNIVAC 1 ini difungsikan untuk melakukan sensus penduduk ya, sensus penduduk di tahun 50 di US Bureal ya. Kemudian menjadi bekerja sama dengan Spheriran ya Corporation untuk membentuk yang namanya UNIVAC 2. Nah, UNIVAC 2 spesifikasinya pasti lebih cepat ya. Kemudian memiliki memori yang lebih besar dibanding dengan UNIVAC 1. Nah, di sini ada juga yang namanya IBM ya. Ini masih menggunakan sistem punch card processing. Jadi ada kartu untuk melakukan proses. Kemudian ini di tahun 53 IBM membuat first store program komputer. Jadi sudah dilengkapi dengan memorinya juga untuk melakukan kalkulasi secara saintifik. Nah, kemudian pada tahun 55 ini sudah memiliki juga business application di dalamnya. Kemudian ini sudah mengeluarkan 700-7000 series. Di generasi kedua ditandai dengan munculnya transistor ya. Jadi transistor ini nanti fungsinya sebagai penguat untuk menggantikan yang namanya tabung vakum. Nah, transistor ini ditemukan di laboratorium Bell pada tahun 47 ya oleh William Shockley dan juga teman-temannya. Nah, tentu dengan adanya atau dengan kehadiran transistor ini pastinya ukuran secara fisiknya akan lebih kecil, kemudian pastinya lebih murah ya. Namun di sini masih tetap kurang menyerap panas ya. Kalau di vacuum tubes itu panasnya ya sangat tinggi sehingga ini sangat rentan mengalami kerusakan, apalagi tabung tubesnya itu mengalami panas yang berlebihan hingga menyebabkan tabung tersebut pecah. Nah, di sistem transistor juga masih memiliki panas yang cukup tinggi sehingga masih membutuhkan yang namanya pendinginan ya, atau ada alat pendingin yang harus diterapkan ke dalam mesin tersebut. Nah, ini sudah merupakan bentuk solid state ya, artinya sudah padatan ya, jelas karena bahannya adalah transistor. Nah, kemudian ini bahan utamanya materialnya adalah dari silikon. Nah, transistor ini pertama kali diterapkan pada IBM 7000 ya. Kemudian di sini juga mengeluarkan yang namanya PDP-1 atau Program Data Processor ya. Kemudian sudah menggunakan yang namanya High Level Language ya pada masa generasi kedua dengan program bahasa pemrograman Fortran, COBOL dan ALGOL. Jadi ini merupakan program-program yang sangat tua ya, yang diterapkan pada generasi kedua. Kemudian di generasi ketiga di sini muncul yang namanya IC ya, Integrated Circuit atau Microelectronics ya. Ini tentu sudah menjadi lebih kecil karena sudah dibuat dikemas dalam sebuah chip ya. Nah, chip di sini artinya dia sudah memiliki gerbang-gerbang logika ya, gerbang-gerbang logika, kemudian sudah memiliki sel-sel memori yang digunakan sebagai penyimpanan, kemudian sudah memiliki interkoneksi antar komponen yang satu dengan komponen yang lain. Nah, di sini juga sistem operasi sudah bervariasi, artinya bervariasi di sini berarti sudah lebih dari satu sistem operasi yang bisa diterapkan ke dalam mesin tersebut. Nah, sedangkan di sini sudah muncul yang namanya memori sekunder ya, berupa magnetic disk, kemudian dayanya sudah berubah menjadi lebih hemat dibanding dengan
generasi pertama ataupun generasi kedua. Meningkatnya kinerja komputer juga diprediksi oleh co-founder Intel, Gordon Moore. Dia mengatakan bahwa uh, kerapatan komponen yang ada di dalam chip, artinya kerapatan unsur penyusunnya yaitu transistor. Ya. Kerapatan transistor di dalam chip ini akan selalu meningkat. Nah, meningkatnya seperti apa? Meningkatnya 2 kali lipat atau double setiap tahun. Nah, namun di sini sejak tahun 1970, maka di sini dinyatakan bahwa jumlah transistor double setiap 18 bulan. Ya. Kemudian di sini harga satu chip hampir tidak berubah, ya. Harga satu chip hampir tidak berubah karena memang sudah ukurannya memang tidak akan berubah lagi, artinya kecil, ya. Namun perubahan yang terjadi akibat kerapatan ini tidak akan terlalu signifikan sehingga biaya pun tidak akan terlalu signifikan, ya. Kemudian di sini yang menjadi konsekuensi dari pertambahan transistor di dalam chip ada di sini. Yang pertama, kerapatan tinggi berarti jarak hubung listrik akan semakin pendek, jelas, ya. Jadi ketika transistor ini saling rapat, ya, saling berdekatan, ya, maka jarak hubung listrik akan semakin pendek. Artinya apa? Ini akan membuat kinerja semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? Karena kecepatan transfer data akan semakin cepat dengan jarak yang cepat. Kemudian juga tentu waktunya juga akan semakin dipersingkat. Kemudian di sini menjadi lebih fleksibel. Ya. Fleksibel artinya kita bisa bawa kemana-mana perangkat ini. Misalkan laptop atau misalkan handphone, misalkan jam, kalkulator, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini konsekuensi lain adalah pengurangan daya listrik. Jelas, pengurangan daya listrik serta kebutuhan pendinginan. Jadi tidak menggunakan banyak lagi pendinginan karena sudah tidak panas lagi, tidak menghasilkan panas yang tinggi lagi. Kemudian di sini makin sedikit interkoneksi menambah keandalan atau reliability. Nah, artinya di sini dengan rapatnya komponen-komponen atau transistor yang dalam chip tersebut, maka akan lebih sedikit menggunakan interkoneksi atau penghubung antar transistor tersebut. Karena apa? Sudah diperkecil jaraknya. Jadi penghubungnya juga pasti akan semakin kecil, akan semakin rapat. Ya. Jadi itu hukum Moore yang diutarakan oleh Gordon Moore. Nah, dari grafik ini kita lihat pertumbuhan transistor di dalam CPU atau pertambahan jumlah di dalam CPU dari tahun ke tahun. Misalkan di sini dari tahun 70 hingga di sini 2010, 2020 hingga 2020 mungkin tingkat pertumbuhan transistor di dalam CPU atau di dalam prosesor masih tetap mungkin masih sesuai dengan prediksi dari co-founder Intel tersebut. Nah, kemudian di generasi berikutnya muncul yang namanya semiconductor memory. Jadi tidak hanya prosesor yang dikembangkan, memori juga dikembangkan oleh para ilmuwan. Kenapa memori ini perlu dikembangkan? Memorinya perlu dikembangkan untuk untuk menyamai kecepatan prosesor, meskipun sebenarnya prosesor masih tetap lebih cepat daripada memori. Tapi setidaknya bisa memberikan keseimbangan terhadap kinerja dari prosesor yang sangat-sangat cepat. Nah, kemudian di sini memori ini sudah bisa
menyimpan ya atau menampung 256 bit. Nah, di sini sudah much faster than core ya, jadi lebih cepat dari satu core ya untuk semiconductor memory. Kemudian di sini kapasitasnya diperkirakan akan double dalam setiap tahun. Artinya prediksi untuk chip atau prosesor dan juga memori ini sama-sama diprediksi double setiap tahunnya. Kemudian di sini Intel sendiri ya, Intel sendiri pada tahun 1971 ini mengeluarkan first microprocessor ya. Kemudian di sini di dalam microprocessor ini sudah integrated secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dari komponennya ke dalam single chip. Di dalam satu chip sudah integrated di situ alunya sudah di sana, kemudian kontrol unitnya sudah di sana, dan juga register-register yang lainnya yang mendukung kinerja dari CPU. Nah, kemudian pada tahun 72 dengan munculnya 8008 di sini sudah semakin meningkat ya, 8 bit. Kalau yang 4004 itu masih 4 bit. Kemudian di sini sudah didesain untuk aplikasi-aplikasi yang spesifik. Kemudian di sini muncul pada tahun 74 muncul yang namanya General Purpose Microprocessor. Nah, General Purpose Microprocessor ini artinya bahwa Intel ini sudah mampu untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi ataupun sosial. Jadi dengan adanya komputer General Purpose ini sudah mampu mempengaruhi aspek-aspek tersebut yang ada di masyarakat. Jadi sudah sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan manusia. Kemudian untuk membuat mesin, ya, untuk membuat mesin atau komputer semakin cepat, perlu ada beberapa hal di sini ya. Yang pertama pipelining. Kalau pipelining ini artinya bisa mengerjakan sekelompok sejumlah tugas secara bersamaan, tetapi stage-nya berbeda. Artinya di sini nanti pipelining ini menggunakan stage-stage ya. Ada sekitar 5 stage, ada fetch stage ya, pemanggilan data, kemudian ada decode stage atau proses melihat opcode ya dari instruksi tersebut. Ini sebenarnya data ini mau diapakan, seperti itu. Apakah mau dijumlahkan, mau dikurangkan, dikalikan dan sebagainya, atau langsung disimpan ke memori ya dan lain sebagainya. Nanti ini ada topik khusus di dalam pipeline. Kemudian ada onboard case, kemudian ada di sini onboard level 1, level 2 case. Nah, jadi komputer juga akan semakin cepat jika tadi prosesor ini dalam prosesor sudah semakin rapat di sana transistor. Nah, semakin selain membuat transistor semakin rapat, ternyata para ilmuwan juga mempunyai ide untuk membuat memori penyimpanan di dalam prosesor tersebut. Disimpanlah di sana case yang kapasitasnya memang sangat kecil ya, sangat kecil. Disimpanlah di sana case. Agar apa? Agar prosesor ya, agar prosesor ini tidak perlu memanggil data dari main memory lagi ya. Tidak perlu memanggil data dari main memory, tetapi melainkan dari case ya, dari case level 1 atau case level 2. Nah, pada umumnya case level 2 ini masih berada di luar dari prosesor, tapi mungkin sudah ada yang mengaplikasikannya. Case level 1 dan case level 2 sudah berada di dalam prosesor. Artinya proses transfer data dari memori case level 1 atau case level 2 akan semakin cepat untuk memperoleh pusat pengolahan data yang ada di prosesor, yaitu
control unit dan arithmetic logic unit. Jadi tidak perlu lagi dari main memory. Kemudian di sini ada branch prediction, ada data flow analysis. Ini sama-sama mendukung ya untuk memilih prioritas yang paling tinggi. Nah, dari segi prioritas yang paling tinggi ini, maka prosesor bisa menerapkan bisa melakukan pengeksekusian data ya dari prioritas yang lebih tinggi, kemudian yang lebih rendah ya, dan seterusnya. Kemudian ada speculative execution. Nah, untuk speculative execution ini tujuannya untuk membuat prosesor ini sesibuk mungkin ya. Jadi akan dikasih data terus-menerus untuk diolahnya. Nah, kenapa harus dikasih data terus-menerus untuk diolahnya ya? Kenapa tidak diberikan spare time atau dikasih istirahat dulu? Nah, kalau dia diberi spare time atau istirahat, artinya tidak akan memaksimalkan kinerja dari prosesor tersebut. Jadi percuma dia memiliki nanti spesifikasi yang tinggi, namun dia kebanyakan menganggur, ya, kebanyakan diam untuk menunggu. Artinya untuk mensupport ini semua diperlukan speculative execution, data flow analysis, dan branch prediction. Makanya saya bilang tadi kedua ini sejalan untuk mendukung speculative execution agar prosesor tidak dalam keadaan idle dalam menunggu data dari cache atau dari memori. Nah, kemudian di sini perlu diseimbangkan kinerja antar perangkat yang ada di dalam mesin kita. Misalkan prosesor di sini ditingkatkan, kemudian memori capacity-nya ditingkatkan. Namun di sini masih terjadi memory speed lags behind processor. Makanya di sini tadi yang kita bicarakan bahwa prosesor di sini ya. Kemudian di sini memori. Jadi karena memori ini kecepatannya masih di bawah dari kecepatan prosesor, maka diciptakanlah ide untuk membangun memori-memori kecil di antara mereka ya. Jadi membangun yang namanya cache. Ada cache level 3, ada cache level 2, ada cache level 1. Nah, untuk sekarang cache level 1 sekarang sudah diterapkan di dalam prosesor, ataupun mungkin sudah ada cache level 2 di dalam prosesor. Cache level 1 misalnya, cache level 1. Nah, karena kecepatan memori ini tadi sangat lambat, maka dibantu dengan cache level 1 di sini, cache level 2, cache level 3 untuk memberi support terhadap prosesor. Karena apa? Cache ini akan lebih kencang dibandingkan dengan memori. Karena apa? Karena jaraknya saja sudah lebih dekat dengan prosesor. Apalagi cache level 1. Ya. Nah, mungkin sampai di situ dulu untuk pembelajaran kita mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi 1 hingga ke generasi sekarang. Nah, di sini ada tugas yang harus dikerjakan ya, yaitu menjelaskan sejarah perkembangan atau evolusi dari Pentium dan juga PowerPC. Nah, untuk lebih detail nanti tugas ini saya akan submit secara tertulis atau secara beda file ya, beda file, dan deadline submitan juga nanti akan saya informasikan. Nah, dengan demikian pertemuan kita sudah berakhir. Semangat untuk belajar PJJ-nya. Sekian dan terima kasih.